Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitus Salam yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian yang tak terhingga. Maka jangan pernah bosan untuk bersyukur, karena kata Allah Subhanahu wa taala, amat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, mau itu kemarau, mau musim hujan, mau terang, mau hujan, mari kita syukuri nikmat ini agar nikmat itu tidak menjadi musibah. Hari ini saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Aceh, di Tapsel sedang tertimpa musibah yang sangat luar biasa. Dikatakan musibahnya sangat luar biasa karena ada beberapa kampung yang hilang di Aceh itu, bahkan sampai gubernurnya kemudian menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Korban jiwa berjatuhan akibat dari banjir bandang yang diderita oleh saudara-saudara kita. Maka semoga Allah turunkan hujan di tempat kita adalah hujan yang bermanfaat. Karena repot juga Pak, kalau sampai kemudian terjadi lagi banjir bandang seperti tahun 2017 itu. Di sini alhamdulillah aman Pak. Kalau di tempat saya sudah sangat parah sekali dan lama surutnya. Kalau di tempat-tempat lain sudah tidak ada air, di tempat saya itu alhamdulillah masih dalam airnya. Maka kita semua berdoa ya, semoga Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an, tidak membawa musibah bagi kita, sehingga hujan ini betul-betul menjadikan berkah ya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita hadis yang ke-7 tentang agama adalah nasihat. Kemarin sudah kita kaji sampai pada pembahasan an-nasihatu li'a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Maknanya adalah muawanatuhum 'alal haqqi. Senantiasa menolong para pemimpin kita selama mereka di jalan yang benar, selama mereka berada di atas kebenaran. Wa ta'atuhum fihi, dan mentaati mereka di dalam kebenaran. Wa tadhkiruhum bihi, mengingatkan mereka dengan cara lemah lembut. Wa mujanabatul uthub alaihim, menjauhi sikap membangkang, karena membangkang ini dimanapun berada tentunya akan menimbulkan kekacauan. Wa du'a ilahum bitaufiq, dan senantiasa mendoakan para pemimpin kita, mulai dari yang paling rendah di tingkat di keluarga ya, doakan para suami, doakan para ayah,
agar mereka senantiasa dibimbing Allah di dalam kebenaran dan kebaikan. Doakan Pak RT, Pak RW, doakan Pak Pak Kades, Pak Lurah, ya, dan seterusnya sampai ke pemerintah pusat. Bagaimana kemudian kita tunjukkan sikap kepribadian kita sebagai seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang baik ya, adalah mereka yang senantiasa taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada pemimpin yang memimpin mereka di atas kebenaran. Wan nasihatu li'ammatil muslimin. Kemudian berikutnya, agama adalah nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Maknanya adalah irsyaduhum ila masolihihim. Agama akan membimbing mereka menuju kemaslahatan. Tidak ada kemudian di dalam agama kita ini baik perintah maupun larangan yang mengantarkan kita menuju kebinasaan. Semua perintah, semua larangan itu akan memberikan maslahat kepada kita sekalian. Wa ta'limuhum umura dinihim wa dunyahum. Kemudian agama akan mengajarkan kepada mereka urusan dunia dan urusan agamanya. Wa satru auratihim. Kemudian agama akan menutup aurat mereka, menutup aib mereka, menutup wasaddu kholatihim, menutup kekurangan mereka. Jadi dengan beragama seseorang akan tertutup aibnya, baik itu aurat yang dimaksud dengan aurat yang bisa kita lihat ya. Jadi agama memerintahkan kepada pemeluknya untuk menutup aurat, karena aurat itu adalah aib yang harus ditutupi, maka disebut dengan aurat. Lawannya adalah ariyah. Ariyah itu artinya telanjang. Jadi kalau orang tidak menutup aurat berarti disebut dengan ariyah. Maka ada dalam sebuah hadis, nisaun kasiyatun ariyatun. Di akhir zaman nanti ada wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, bahasa Nabi, bahasa hadisnya. Mereka disebut dengan telanjang adalah ketika menutup auratnya sebagian-sebagian saja. Maka agama ini akan menutup kekurangan kita, akan menutup aib-aib kita ketika kita menjadikan agama sebagai pedoman di dalam kehidupan. Wa nusratuhum ala a'daihim. Kemudian agama juga akan menolong mereka, menolong kaum muslimin dari musuh-musuhnya. Maka kenapa dulu orang-orang kafir Quraisy itu kemudian takut kepada Nabi dan para sahabatnya? Ketika disebutkan di dalam sebuah riwayat, suatu ketika para sahabat sebelum melaksanakan sholat subuh itu mereka bersiwak. Mereka bersiwak, sehingga musuh mengambil kesimpulan giginya saja diasah kata mereka, apalagi pedangnya gitu, tentunya lebih tajam. Ini orang kafir Quraisy yang tidak memahami agama, tidak memahami syariat Islam. Karena memang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur itu salah satunya adalah bersiwak. Sebelum wudhu bersiwak dulu, gosok gigi, baik itu dengan kayu siwak ataupun dengan pasta gigi yang kita punya di rumah. Usahakan kalau membeli pasta gigi, jangan pasta gigi yang mendukung agenda Israel dan dedengkotnya. Karena Rp1 pun yang kita sumbangkan itu nanti kalau dikumpulkan bisa menghasilkan 1 butil peluru yang digunakan oleh orang-orang Zionis untuk membunuh saudara-saudara kita di belahan bumi kaum muslimin. Israel itu negara yang haus darah ya, tidak pernah mau berhenti berperang. Di genjatan senjata di Gaza masih saja ada pelanggaran. Sudah gitu mereka masih mencari kerusuhan di negara-negara tetangganya, di Suriah, di Lebanon ya, kemudian di Yaman. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehancuran dan kekalahan kepada musuh-musuh Islam yang tidak pernah puas di dalam menumpahkan darah. Padahal darah itu sangat mahal harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wadzabbu anhum. Kemudian agama akan membela pemeluknya. Karena di dalam agama ada aturan. Contoh misalkan kalau hukum Islam ya, kalau hukum Islam misalkan orang mencuri ya, hukumannya tidak cukup dengan dipenjara ya. Kalau sampai dia mencapai kadar batasan mencuri sebanyak
dengan kadar tertentu, ya, maka hukumannya adalah potong tangan, sehingga membuat jera. Maka agama membela pemeluknya. Orang beragama, dia akan ditolong oleh hukum-hukum agamanya. Bamujanabatul ghisyi, kemudian agama mengajarkan pemeluknya untuk tidak berbuat curang, dimanapun berada, di tingkatan apapun, di tingkatan manapun. Maka di Indonesia ini kalau orang paham dengan agamanya dengan sungguh-sungguh, masuk ke dalam hatinya, ya betul-betul dia yakin agamanya, insya Allah tidak ada KPK, tidak ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa ada KPK? Karena masih banyak, ya tidak sedikit yang kemudian menyalahgunakan wewenang untuk merugikan negara dan rakyatnya. Makanya ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak kapan itu Pak adanya Pak KPK itu? Dulu nggak ada ya. Zaman Pak Soeharto dulu ada Pak. Ada, sudah ada Pak KPK. Belum ya. Ada hikmahnya. Artinya ketika negara kemudian membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang hari ini sedang rame itu, hampir setiap hari ada OTT ya, operasi tangkap tangan. Maka kita doakan semoga saudara-saudara kita betul-betul menunaikan amanah itu dengan baik, sehingga tidak merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, dan merugikan negara. Merugikan negara, orang korupsi itu merugikan negara. Maka tidak ada kata bagi kita untuk korupsi dimanapun berada, enggak hanya yang di pemerintahan, di lembaga pendidikan, ya. Yang jadi guru juga jangan sampai korupsi waktu. Nah, yang jadi pegawai juga jangan sampai korupsi waktu. Korupsi waktu itu apa? Akadnya kerja jam 7 sampai jam 3, tapi berangkatnya jam 8 atau jam 9, pulangnya lebih dulu. Nah, ini juga bagian daripada korupsi waktu. Maka seorang mukmin harus senantiasa berusaha untuk amanah, tidak hanya dengan pekerjaannya tapi juga dengan waktu-waktunya. Maka mungkin saya pernah cerita ya, di tempat saya kerja dulu itu absen kedatangan dan pulang itu dicatat. Kurang 5 menit dipotong gajinya Pak. Jadi kalau misalkan kita kelebihan gitu ya, misalkan jam 4 itu waktunya pulang tapi masih ada kerjaan sampai jam 5, absen itu jam 5 misalkan, nanti untuk menutupi kekurangan misalkan saat terlambat, jadi dihitung betul. Kalau izin ya dihitung juga. Tapi luar biasa, artinya mengajarkan kita untuk terus disiplin. Tapi kalau misalkan kayak 2017 itu kan masih kerja saya, itu dapat santunan juga, alhamdulillah. Tempat kerja itu berarti memperhatikan karyawannya juga ya, tidak hanya sekedar mengajarkan disiplin, tapi ketika kita sedang tertimpa musibah, mereka juga memberikan ya santunan lah bahasanya. Maka kalau sekarang korupsi dimaknai dengan hanya masalah uang, korupsi itu tidak hanya masalah uang, harta, tapi juga terkait dengan waktu. Insya Allah kalau kita kerjanya amanah betul, ketika menerima gaji itu tenang ya, tidak ada rasa gundah gulana, karena kita sudah menunaikan amanah dengan baik. Kemudian agama mengajarkan kepada kita, menasihati diri kita semuanya untuk tidak berbuat curang dan tidak hasad, tidak iri dengki kepada kaum muslimin. Apapun latar belakangnya, maka jangan sampai kemudian kita ada perasaan iri ataupun dengki kepada saudara kita. Iri itu menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Wa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, dan hendaknya mencintai kaum muslimin sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi orang beriman itu adalah mereka yang senantiasa mencintai saudaranya dimanapun mereka berada, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka kalau hari ini saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah, mestinya ketika kita muslim merasa bahwa mereka adalah ibarat satu tubuh dengan kita. Ketika ada saudara kita yang kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, maka bagaimana kemudian kita mendoakan yang terbaik. Semoga yang wafat ya, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Harta yang hilang semoga Allah ganti dengan yang lebih baik.
Kalau kita mampu dengan harta, bantu dengan harta. Titipkan lewat lembaga yang amanah. Ya. Karena hari ini banyak juga lembaga-lembaga bermunculan kemudian. Ya, bukan kemudian kita menuduh tidak amanah. Ya. Jadi pastikan kita betul-betul mengetahui track recordnya yang kita titipi itu. Biar tidak sebagaimana yang terjadi menimpa saudara-saudara kita yang kemarin ya, yang sudah dibekukan asetnya semuanya. Itu kan lembaga sosial kemanusiaan juga. Karena gaji direkturnya melebihi gaji komisaris. Kalau misalkan ada musibah di mana, itu mesti selalu ada benderanya gitu. Maka pentingnya kita menegakkan amanah di dalam mengelola keuangan umat. Karena lembaga-lembaga amil zakat itu adalah lembaga yang menangani, mengurusi urusan keuangan umat. Itu bahaya sekali itu kalau sampai memakan harta umat itu dengan cara yang tidak dibenarkan. Maka mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai kemudian ketika ada saudara yang kesusahan, kita malah asik-asik sendiri, ya, memuaskan diri sendiri. Di setiap harta yang Allah titipkan kepada kita itu ada hak saudara kita yang membutuhkan. Wa yakrahu lahum ma yakrahuhu li nafsihi. Kemudian agama mengajarkan kepada kita untuk membenci keburukan, ya, sebagaimana kita membenci keburukan untuk diri kita sendiri. Membenci keburukan menimpa saudara kita sebagaimana kita membenci keburukan jika keburukan itu menimpa diri kita. Wa masyabaha dzalik dan lain sebagainya. Jadi an-nasihatu li'ammatil muslimin, ya, nasihat kepada seluruh kaum muslimin ini adalah senantiasa membimbing kaum muslimin menuju kemaslahatan mereka, mencintai mereka sebagaimana mencintai diri sendiri. Tidak boleh suudzon, tidak boleh buruk sangka, tidak boleh curang, tidak boleh membongkar aib. Nah, ini agama mengajarkan kepada kita semua hal itu. Wa min anwa'i nushim, kemudian berikutnya di antara nasihat untuk mereka juga adalah nushuhum bidaf'il adza wal makruhi anhum. Nasihat untuk mereka adalah dengan cara melindungi mereka dari segala macam gangguan dan hal-hal yang tidak disukai, ya. Jadi kalau ada saudara kita yang tidak suka dengan sesuatu, jangan berikan sesuatu itu kepada mereka. Lindungi mereka dari hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman. Lindungi mereka dari hal-hal yang membuat mereka tidak tenang. Jangan justru memikirkan egonya sendiri. Agama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengerti keadaan saudara kita, keadaan orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Misalkan ya kayak yang punya usaha son itu juga harusnya dia mengerti kondisi tetangga yang terdekat, ya. Kalau sedang manasi son, yaitu di waktu-waktu yang di saat orang mungkin jangan saat istirahat, ya. Misalkan saat malam hari ataupun mengadakan acara di satu komplek, ya, yang di situ dekat dengan rumah-rumah warga. Kalau sudah malam mestinya segera di stop. Karena kemarin di tempat saya itu juga ada masalah gara-gara son itu malam-malam mereka sampai di atas jam 11 itu masih jedar-jedur. Akhirnya didatangi sama Pak RT dan beberapa warga. Kebetulan Pak RT-nya kakak saya didatangi itu. Nah, habis itu diulangi lagi, Pak. Setelah sekian waktu diulangi lagi. Ya Allah, itu sekolah yang dekat rumah saya itu. Akhirnya didatangi lagi, diminta kesepakatan bermaterai. Habis itu alhamdulillah kapok, bermaterai soalnya. Karena kalau diulangi lagi nanti akan dapat sanksi sosial dari lingkungan. Karena itu adalah instansi yang ada di lingkungan juga. Makanya harusnya dia memperhatikan aturan-aturan di lingkungan juga, ya. Misalkan penggunaan sound itu kan bisa mengganggu, ya. Maka kalau kita ada acara disepakati, misalkan maksimal jam berapa, biar tidak menimbulkan sesuatu yang membuat orang lain terganggu dengan aktivitas kita. Karena agama mengajarkan kepada kita untuk melindungi saudara-saudara kita. Wa itsaru faqirihim, dan kemudian mendahulukan orang-orang fakir di antara kaum muslimin. Misalkan ada bantuan, ya. Kalau kita mampu, ada tetangga kita yang kurang mampu, lebih menderita dari kita, maka mestinya berikan kepada orang yang lebih membutuhkan itu. Kemarin saya ditelepon dari Kala, Donorejo. Pak Ustadz, ini gimana ya?
Jadi di tempat kami itu ada bantuan, nggak tahu dari mana Pak, ada bantuan, tapi setelah kita lihat itu yang dapat itu justru malah orang yang agak mampu gitu. Padahal di bawahnya itu ada orang-orang yang rumahnya gubuk reot gitu ya, kadang untuk cari nafkah aja susah gitu, tapi yang dapat bantuan justru ada yang punya kendaraan gitu. Nah, bagaimana kalau nanti pas rapat dengan Pak Kasun itu saya sampaikan yang dapat dipotong, kata ini bapaknya ini usul sama saya, yang dapat bagaimana kalau dipotong itu Pak Ustadz, dipotong misalkan setiap orang 100 nanti diberikan kepada yang tadi orang yang nggak dapat jatah itu, padahal mereka miskin. Waduh, saya nggak tahu ya Pak, saya bilang gitu. Jawaban saya ya nggak tahu, coba ditanyakan sama Pak Kasunnya saja ya, Pak Kasunnya saja, karena saya tidak mengerti aturan kalau dapat bantuan itu seperti apa. Kalau misalkan Pak Kasun menyepakati dan yang mendapat bantuan ikhlas semua untuk dipotong 100 ribu, ya saya kira tidak apa-apa kalau semuanya sepakat, saya bilang gitu ya. Sama nanti disampaikan aja pas rapat, saya bilang gitu. Betul-betul selektif di dalam memilih siapa-siapa yang berhak mendapatkan bantuan, supaya kita tidak mendolimi orang lain. Karena apa? Islam mengajarkan kepada kita untuk ithar. Ithar itu mengutamakan yang lebih membutuhkan daripada diri kita, mengutamakan orang lain daripada diri kita, termasuk di dalam mendapatkan bantuan. Di tempat saya juga di pulau sana Pak, ya seperti itu. Orang yang bahkan untuk bayar listrik aja sebulan susah, itu nggak dapat. Tetangganya yang rumahnya tembok, kan di tempat saya itu masih banyak rumah pakai kayu, pakai gedek itu masih ada. Nah, mereka itu tidak tersentuh. Nah, justru yang rumahnya sudah tembok ini itu dapat. Nah, maka kalau kita di lingkungan misalkan sebagai Pak RT, Pak RW, mestinya paham kondisi masyarakatnya, kondisi warganya gitu ya, supaya kita bisa ithar ini tadi. Nah, dan kita mungkin yang merasa mampu, ketika mau dikasih bantuan, diarahkan, berikan saja kepada tetangga saya yang lebih membutuhkan gitu. Ini agama mengajarkan sedetil ini, sampai urusan ithar, ya, mengutamakan orang lain, itu diajarkan di dalam agama kita. Wa ta'limi jahilihim. Kemudian agama mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang masih jahil, orang-orang yang belum tahu ilmunya. Alim itu lawannya jahil. Alim itu orang berilmu, lawannya adalah jahil, jahil yang tidak berilmu. Jangan diterjemahkan dengan bahasa yang kasar ya. Orang yang berilmu dan orang yang tidak mengerti ilmunya. Ini kan nanti kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih kasar, lebih kasar, nggak enak didengar ya. Wa ta'limi jahili, mengajari orang yang belum paham ilmunya. Wa raddi man zagha minhum anil haqqi fi qaulin aw amalin, dan mengajarkan mereka yang menyimpang dari kebenaran baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi agama kita ini mengajarkan kepada kita komplit, maka disebut dengan fisil mikafah. Masuklah ke dalam agama Islam yang secara keseluruhan, tidak mengambil yang enak-enak saja, tidak mengambil yang sesuka hati saja, tapi bagaimana kemudian semuanya diambil. Agama mengajarkan kepada kita untuk menyadarkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, baik dari perkataan ataupun perbuatan. Bagaimana caranya? Caranya adalah bitalattufi fi raddihim ilal haqqi. Caranya menyadarkan mereka itu dengan lemah lembut dalam menasihati agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi kalau kita menasihati orang, ya jangan kemudian langsung marah-marah, ya, tuding sana sini, ya, ngamuk-ngamuk, itu sulit diterima, apalagi di tempat umum ya. Warifqi bihim fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kemudian mengajak mereka yang tadi menyimpang dari kebenaran itu, mengajak mereka dengan cara kasih sayang ya, di dalam mengajarkan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Jadi Islam ini agama yang Masya Allah, agama yang sempurna ya, karena dalam urusan menasihati orang saja kita diajarkan agar lemah lembut ya, agar berkasih sayang di dalam mengajak orang, bukan semata-mata dengan main fisik gitu ya. Sama di dalam mengatur rumah tangga juga jangan sampai main fisik dalam meluruskan tulang yang bengkok ya, meluruskan wanita istri itu. Karena wanita itu ibarat kaca yang berdebu, harus pelan-pelan ya, betul-betul telaten ya di dalam meluruskan. Kalau dipaksakan nanti pecah ya, kalau dengan cara-cara yang kasar. Sama kita mengajak orang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar juga pelan-pelan dengan cara yang lemah lembut ya.
mahabbatan liizalati fasadihim. Caranya adalah dengan penuh cinta ketika menghilangkan keburukan dari mereka. Jadi kalau kita mengajak orang untuk berubah, menginginkan orang berubah menjadi lebih baik, ya, caranya cintai dia, bukan justru memusuhi dia. Kalau kita mau merubah orang yang suka maksiat ya dengan kacamata musuh, nah itu nanti repot itu. Biasanya menggunakan kekerasan. Di daerah Solo itu Pak ada kampung di Semanggi itu, ada kampung preman dulunya kampung preman, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang taubat ya. Saya betul-betul bukan banyak ya, ada beberapa kenalan di sana yang mereka dulu bertato Pak, badannya penuh dengan tato. Sekarang 5 waktu di masjid Pak, tahajudnya nggak pernah ketinggalan, masya Allah teman-teman kita itu, alhamdulillah. Jadi kalau ketemu itu ya mohon maaf ya, celananya cingkrang, jenggotan gitu, tatonya masih banyak. Jadi kelihatan di kaki, di lengan gitu. Tapi masya Allah, sholatnya 5 waktu di masjid. Jadi kan ada kayak kampung apa namanya itu, besi-besi tua itu kalau adzan rumah dan ayo sholat gitu. Padahal mereka dulunya itu molimo Pak. Bahkan setiap malam itu mesti mabuk, itu sudah biasa di kampung itu. Dan saya kemarin ketemu ceritanya itu, Pak, ceritanya gimana kampung itu bisa berubah jadi orang masjid, saya bilang gitu. Siapa dulu yang ngajak? Teman-teman jamaah tabligh Ustadz katanya. Malah teman-teman jamaah tabligh. Teman-teman jamaah tabligh itu kan kalau ngajak lembut, dipijetin gitu ya. Ayo ke masjid, dipijetin dulu, lembut mereka itu. Makanya jangan sampai ada yang kemudian menjelek-jelekkan saudara kita. Yang merubah itu justru teman-teman jamaah tabligh itu. Dan mereka Pak begitu sudah berislam luar biasa loyalitasnya kepada Islam. Misalkan ada saudaranya yang kemudian kecelakaan itu, langsung urunan Pak, ngelis semua. Masya Allah luar biasa itu. Makanya orang yang paling keras kejahiliahannya, dia adalah yang paling baik nanti Islamnya, gitu ya. Sebagaimana Umar jahiliyahnya ngeri jahiliyahnya dulu, maka ketika Islam jadi pembela Rasulullah paling ulung. Mereka itu kayak ada. Makanya ada kemarin tradisi gandean apa ya di Solo, di daerah Pasar Gede itu, yang kampung Cino itu rame. Ada acara Syiah peringatan Asyura juga rame. Yang mereka yang bikin rame. Ya mungkin karena dulu mereka sudah biasa ya dengan kekerasan itu, sekarang merubah orang juga dengan kekerasan, itu yang perlu dipahamkan ya. Tapi ada sebagian yang sudah memahami Pak, ada sebagian memahami kita itu nggak boleh amar ma'ruf nahi mungkar kemudian dengan cara kekerasan. Ada yang seperti itu, tapi tidak sedikit juga yang kemudian masih menggunakan cara-cara kekerasan itu. Maka saudara-saudara kita apapun backgroundnya, selama dia sholatnya masih menghadap kiblat ya, sholatnya 5 waktu, itu adalah saudara kita. Maka kalau kita mau merubah orang untuk ke arah lebih baik, caranya adalah dengan lemah lembut, dengan penuh cinta, dengan pandangan cinta, sebagaimana kita mencintai diri kita, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita. Kalau mau merubah dengan cara yang lembut, cintai dia, walau bihusuli dororin lahu fi dunyahu. Walaupun ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar ini memang dapat menimbulkan kerugian bagi diri kita di dunia. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian ulama salaf mengatakan, wadattu annal khalqa ata'ullah. Aku ingin semua orang itu taat kepada Allah. Wa anna lahmi quridha bil maqaridi. Jadi dari saking inginnya dia semua orang mencintai Allah ya, walaupun dengan mengorbankan dagingnya, dipotong-potong dengan gergaji, ya dia rela. Yang penting semua orang taat kepada Allah. Ini kesungguhan ulama salaf di dalam mengajak ya, umat Islam untuk taat kepada Allah. Bahkan meskipun mereka dapat gangguan fisik, dapat serangan teror, mereka tetap mengajak orang untuk taat kepada Allah. Dulu Ustadz yang di Semanggi itu juga sama, setiap malam itu mesti dapat lemparan botol katanya rumahnya. Ya, Ustadz yang ngajak tadi, yang ngajak preman-preman taubat itu, setiap malam itu mesti bentengnya pecah, kacanya pecah, dilempar botol. Mereka mendemnya itu kalau malam pulang-pulang mabuk. Awal-awal mengajak itu ya masih mendem Pak, itu kayak masa jahiliyah itu Pak. Jadi pertama kali diajak ke masjid itu, Pak Ustadz boleh sholat nggak? Tapi saya masih mabuk. Ya sama Ustadznya boleh, silahkan gitu. Nah, kalau dilarang nanti nggak ke masjid. Akhirnya dari situlah kemudian mereka menjadi orang-orang yang sadar.
Jadi dengan penuh lemah lembut ngajaknya, walaupun harus berkorban, ya. Istrinya ya ketakutan, ya, karena bagaimanapun preman itu kan ngawur modelnya. Jadi di dalam mengajak orang kepada kebaikan ataupun mencegah kemungkaran itu mesti ada risiko. Ya, risikonya kalau kita sabar, insya Allah pahalanya besar yang kita dapatkan. Wa kana Umar ibnu Abdul Aziz yaqul ya laitani amiltu fikum bi kitabillah wa amiltum bihi. Sekiranya aku mengamalkan kitabullah, mengamalkan Al-Qur'an di tengah kalian dan kalian juga ikut mengamalkannya, fakullama amiltu fikum bi sunnah, kemudian ketika aku mengamalkan sunnah di tengah-tengah kalian, wa qu aminni udhun, kemudian ketika mengamalkan sunnah, menerapkan sunnah di tengah-tengah kalian itu satu anggota tubuhku lepas, ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika mengamalkan sunnah, menerapkan sunnah, mengajarkan sunnah, kemudian salah satu anggota tubuhku terlepas dari tubuhku, hatta yakuna akhiru syai'in minha khuruju nafsi, ya, sampai kemudian meskipun akhirnya ruhku keluar dari jasadku, maka aku akan tetap mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran dan juga mengamalkan sunnah, ya. Ini bahasanya para ulama terdahulu, ya. Jadi dalam mendakwahkan Islam itu tidak nanggung, tidak separuh-separuh, ya, sampai rela mengorbankan jiwa dan raganya, walaupun sampai terakhir khuruju nafsi, keluar ruhku, itu maksudnya ya wafat, ya. Maka saudara-saudara kita yang terjun di medan dakwah itu, dulu Ustadz saya di Semarang itu waktu dakwah di Karanganyar itu kan ya punden-punden itu masih disembah, masih diagung-agungkan, Pak, ya. Pertama dakwah di sana sudah mau disembelih itu, Pak. Sudah sepakat tokoh masyarakat di Karanganyar itu, pokoknya ini Ustadz ini harus dibunuh. Alhamdulillah ada salah satu tokoh sesepuh itu yang tadinya juga memusuhi Pak Ustadz ini. Dia dibela, Pak. Itu kisahnya masih ada saksinya sampai hari ini. Ada Ustadz, ya, alumni Al-Mu'min Ruki, ya. Walaupun kemarin sempat ramai, ya, memang pondok Al-Mu'min ini. Tapi betul-betul ya dakwahnya tidak dengan fisik, ya dakwahnya biasa, pengajian-pengajian gitu, memahamkan masyarakat, ya. Yang dulu awalnya memusuhi, sekarang Masya Allah di Karanganyar itu akhirnya banyak orang-orang yang cinta dengan masjid, ya, cinta dengan pengajian, cinta dengan ilmu. Sampai banyak pondok-pondok pesantren sekarang di Karanganyar. Itu beliau dulu dakwah pertama hampir dibunuh. Di malam hari sudah disiapkan, Pak, tiang gantungan. Dan beliau sudah pasrah. Kalau saya mati di sini ya sudah. Tidak cerita ke keluarganya itu. Ya Allah, saya merinding ketika mendengar cerita beliau itu. Dan termasuk beliau itu dulu yang babat alas dakwah di tempat saya di Pulau Kangean. Pulau Kangean itu dulu tidak begitu kenal dengan agama, ya, agama umumnya saja gitu. Alhamdulillah beliau dulu sampai ke pulau-pulau naik perahu itu biasa gitu. Masya. Semoga Allah menerima amal baik beliau. Beliau tidak pernah pamer, tapi kita dengar dari orang lain, Ustadzmu itu dulu hampir dibunuh di Karanganyar. Awal-awal dulu waktu masuk Karanganyar. Dan salah satu rumah tetangga yang di tempat itu, anaknya sekarang masuk pondok semua, Pak. Padahal dulu bencinya luar biasa sama Ustadz. Makanya kita tidak pernah tahu hidayah itu di tangan Allah. Kalau kita ngajak orang jangan pernah bosan. Hidayah ada di tangan Allah. Yahdillahu may yasha. Ya, Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Isanya jam berapa ini? Belum titit-titit. Masih ada waktu, Mas? 5 menit lagi. Jadi gitu ya. Di dalam berdakwah siap mengorbankan harta, mengorbankan jiwa bahkan. Karena dakwah itu memang pahalanya besar. Mengajak orang, berhasil menyadarkan orang, satu orang saja, kata Nabi SAW, itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan harta yang paling mewah bagi orang Arab. Disebut dengan unta merah, humurun ni'am. Unta merah, istilah harta yang sangat berharga di Arab. Kemudian wa min a'dhami anwa'in nushi, di antara nasihat yang paling agung adalah ayyan soha liman istasyarahu fi amrihi, memberikan nasihat kepada orang yang minta diberi nasihat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idastan soha ahadukum akhahu falyansoh lahu. Apabila ada seorang saudara yang minta diberi nasihat, maka nasihatilah dia. Kadang kita itu, tolong Ustadz nasihati saya, bingung mau dinasihati apa ini gitu ya, gak ada orangnya. Tapi kata Nabi SAW, kalau ada orang minta nasihat, beri nasihat. Ya semampu kita, ya, Mas tolong beri nasihat.
Mau potat masa mengguri ustadz kadang kayak gitu. Padahal ustadz juga manusia. Ustadz bukan Nabi Muhammad yang maksum. Jadi kalau ada ustadz minta nasihat, jadi nasihati Pak. Nggak usah grogi, nggak usah takut sama ustadz atau sama kiai ya. Kalau minta nasihat, dinasihati, karena ini menjadi kebiasaan para sahabat Nabi. Itu mereka saling minta nasihat ya. Kalau minta didoakan, jawabannya adalah saling mendoakan ya. Jadi kalau misalkan Ustaz tolong doakan saya, insya Allah saling mendoakan dalam kebaikan. Biar orang tidak menganggap kita itu kiai ini mesti doanya tembus langit gitu. Enggak. Jadi saling mendoakan dalam kebaikan. Sama saling menasihati dalam kebaikan. Wa qala al-Fudail bin Iyad, ma adraka indana man adraka bi kathratis sholati wasyam. Orang yang paling berilmu di antara kami itu bukanlah orang yang banyak sholat dan puasa. Wa inna ma adraka indana bi sakhail anfus. Tetapi orang yang paling berilmu di antara kami itu adalah orang yang paling dermawan, wasalamatis sudur, dan lapang dada. Jadi kata Fudail bin Iyad, orang yang paling berilmu di antara kami bukanlah mereka yang banyak sholatnya, banyak puasanya, tetapi orang yang paling berilmu di antara kami adalah yang paling dermawan, baik hati, wasalamatis sudur. Kemudian dia lapang dada, nggak gampang ngambek, nggak gampang mutungan. Jadi kalau kita bersama-sama beramal soleh itu harus senantiasa salamatus sodr, ya, sakhail anfus, ya, sebagai misalkan takmir masjid itu kan kadang ada perbedaan pendapat, ya. Salamatus sodr, lapang dada, menerima, menyikapi perbedaan. Jangan gampang mutungan, ya. Jangan gampang ngambek, karena apa-apa itu kalau ngambek kan susah Pak. Apalagi berjamaah mengajak kepada kebaikan. Ya, takmir masjid ini kan juga berjamaah. Jangan sampai kita gampang ngambek, gampang mutung, ya, ojo mutungan, bahaya. Wan nushilil ummah, dan orang yang paling berilmu di antara kami adalah yang paling banyak memberikan nasihat kepada umat. Jadi orang yang paling berilmu di antara kami bukanlah yang sholatnya rajin, sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi dia enggak dermawan, dia enggak lapang dada, dia enggak suka memberikan nasihat. Bukan itu kata Fudail bin Iyad. Yang paling berilmu itu adalah yang paling dermawan, murah hati, lapang dada, dan suka banyak memberi nasihat. Jadi dimanapun kita, posisi kita seperti apapun, pastikan kita adalah orang yang suka memberi nasihat. Wasu'ila Ibnul Mubarak ditanya, ayyul a'mali afdol, wahai Ibnul Mubarak, amalan apa yang paling utama? Qala an-nushu lillah. Beliau menjawab, amalan yang paling utama itu adalah nasihat, ya. Amalan yang paling utama adalah nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah kemarin sudah kita bahas ya. Di antaranya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang untuk memurnikan tauhid, ya. Kemudian meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik, memiliki asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Berdoalah dengannya, kata Allah dalam Al-Qur'an. Maksudnya kalau kita berdoa minta sama Allah, ya, wasilahnya adalah asmaul husna. Misalkan minta rezeki, ya Razzaq, ya Fattah. Kalau minta ilmu, ya Alim. Jadi kalau kita berdoa, salah satu wasilah dikabulkannya doa adalah berdoa dengan asmaul husna. Jadi jangan menyalahkan orang yang kemudian ya Razzaq, ya Alim, ya Qahar, ya Jabbar. Itu benar. Karena dalam Al-Qur'an jelas fad'uhu biha, sebagai wasilah agar doa itu dikabulkan, kita minta sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah terang. Jadi nanti habis sholat Isya bisa pulang tanpa harus menunggu hujan. Insyaallah terang ini. Ini berkah, ya. Berkah karena Allah memberikan kebaikan buat kita semuanya. Amin. Demikian Ibu Bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, materi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat dan berkah. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.